Bersama kita bertiga. Itu saya Muhammad Adhika Pagawansa. Dan saya Muhammad Hasan Alisro. Saya Novadar Elisa Fitria. Akan sedikit membahas tentang sandwich generation dari sudut pandang hukum, fatwa, dan jurisprudensi. Sandwich generation. Apa sih yang dimaksud dengan sandwich generation? Sandwich generation adalah istilah untuk individu yang memiliki tanggung jawab ganda dalam persoalan keuangan atau penafkahan. Karena harus membiayai 3 generasi sekaligus. Di antaranya adalah dirinya sendiri, orang tua, dan anak-anaknya. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Dorothy Miller pada tahun 1981. Fenomena ini diibaratkan seperti daging yang terhimpit 2 roti, di mana roti itu adalah orang tua dan anak-anaknya, sedangkan dirinya sendiri yang menjadi isi daripada sandwich atau roti itu, yang menanggung beban di tengah-tengah daripada roti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sandwich generation adalah individu yang menanggung beban keluarganya. Di antaranya adalah orang tua, dirinya sendiri, dan anak-anaknya. Hal yang menjadi penyebab utama timbulnya sandwich generation di kalangan anak muda Indonesia terutama, yakni antara lain satu, kurangnya perencanaan keuangan oleh orang tua. Banyak orang tua di luar sana yang tidak memiliki dana pensiun atau tabungan di hari tua, sehingga setelah mereka memasuki masa lansia, mereka akan bergantung secara finansial secara penuh kepada anak-anaknya. Kedua, minimnya literasi keuangan atau rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan di masa lalu membuat banyak keluarga tidak siap menghadapi masa tua secara mandiri, sehingga beban finansial akan berpindah tangan ke generasi selanjutnya. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi, biaya hidup, ketidakstabilan penghasilan, serta fluktuasi ekonomi membuat generasi produktif kesulitan untuk hanya fokus pada keluarga inti mereka, sehingga harus membantu keuangan orang tua sekaligus membiayai anak-anak mereka. Gaya hidup yang konsumtif, kebiasaan konsumtif yang tinggi dan tidak menabung selama masa produktif atau selama masa muda membuat orang tua tidak memiliki cadangan keuangan yang memadai ketika masa tua. Pola pikir tradisional, masih banyak orang-orang di luar sana yang menganggap anak sebagai investasi masa depan, sehingga orang tua merasa wajar jika bergantung pada anaknya saat sudah tidak produktif atau ketika sudah memasuki masa lansianya. Dan alasan keenam, kenapa hal ini menjadi fenomena yang ada di kalangan anak muda saat ini, ialah sudah dianggap lumrah oleh banyak masyarakat, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena ini dianggap hal biasa sebagai bentuk bakti kepada orang tua, sehingga pola ini terus berulang ke generasi selanjutnya. Hal itu terus terjadi kepada generasi selanjutnya. Kita mulai dari data yang cukup mengejutkan yang telah dilakukan oleh survei Litbang Kompas pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa sebanyak 67% responden mereka menyatakan bahwa dirinya seorang sandwich generation. Hal ini setara dengan sebanyak 56 juta penduduk di Indonesia. Selain itu, dari Badan Pusat Statistik atau BPS telah memperkirakan bahwa di tahun 2025 ada sebanyak 67,9 juta penduduk Indonesia pada usia produktif akan memenuhi atau bertanggung jawab memenuhi kebutuhan untuk orang-orang usia non produktif seperti orang lanjut usia atau anak-anak. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena sandwich generation juga menjadi sorotan. Misalnya, organisasi Muhammadiyah yang menyatakan bahwasanya generasi sandwich menghadapi beban dua atau beban ganda, membiayai orang tuanya, membiayai anak-anaknya, sekaligus membiayai dirinya sendiri.
Muhammadiyah juga menekankan bahwasanya pentingnya saling membantu dan menjaga keseimbangan dalam berkeluarga, serta mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memberikan dukungan agar beban generasi sandwich ini tidak semakin berat. Fatwa dan pandangan keagamaan tidak hanya menekankan tanggung jawab atau tanggung jawab individu, tetapi juga pentingnya peran negara dan masyarakat dalam membantu sandwich generation. Selain itu, sandwich generation juga mencuri perhatian beberapa ulama. Di antaranya ada satu ulama yang membahas tentang sandwich generation, Buya Yahya. Menurut Buya Yahya, Islam mengajarkan bahwa anak wajib berbakti dan membantu orang tuanya. Namun, kewajiban ini tidak boleh melebihi kemampuan anak. Jika beban terlalu berat, maka anak boleh mengutamakan kebutuhan pribadinya, namun tetap berusaha membantu orang tuanya sebisanya. Buya Yahya juga menekankan pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam berkeluarga. Jadi bisa disimpulkan, menurut Buya Yahya, apabila individu atau sandwich generation ini belum mampu atau merasa keberatan untuk memberikan nafkah, memberikan sedikit penghasilan yang sudah dihasilkan oleh dirinya sendiri untuk diberikan kepada orang tuanya, tetapi merasa berat, individu ini bisa mengutamakan kepentingan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Akan tetapi juga tidak menghilangkan tanggung jawab memberikan nafkah kepada orang tuanya serta anak-anaknya. Dalam sisi hukum positif atau sisi jurisprudensi di Indonesia sendiri sudah diatur hal tentang merawat orang tua ketika orang tua memasuki masa lansianya. Pada pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam masalah ini dituliskan bahwa kewajiban anak untuk merawat orang tua ketika mereka sudah tidak mampu atau sudah memasuki masa lansianya. Tetapi teori ini perlu dikembangkan lagi agar tidak membebani anak secara berlebihan, khususnya di tengah gempuran ekonomi saat ini. Dan yang kedua ialah di dalam komplikasi hukum Islam atau KHI juga diatur bahwa kewajiban nafkah kepada orang tua serta keluarga. Dalam sisi jurisprudensi, hal ini membantu menemukan solusi hukum yang adil dan proporsional. Misalnya dengan memperkuat sistem jaminan sosial dan perlindungan hukum bagi keluarga. Lalu apa sih solusi-solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Yaitu yang pertama, melakukan perencanaan keuangan. Kita harus membuat anggaran yang jelas dan prioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang paling penting. Dan tidak kalah penting juga, kita harus menyiapkan dana darurat yang digunakan jika sewaktu-waktu ada hal atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Yang kedua yaitu penambahan penghasilan setiap bulannya. Kita bisa mencari pekerjaan atau membuat bisnis sampingan yang bisa menghasilkan tambahan keuangan. Dan kita juga bisa memanfaatkan skill-skill yang ada pada diri kita sehingga dapat menghasilkan tambahan penghasilan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu melakukan komunikasi atau diskusi terbuka dengan orang tua. Kita bisa menjelaskan apa saja kebutuhan-kebutuhan atau batasan-batasan keuangan kita setiap bulannya dan apa saja prioritas-prioritas yang sudah kita susun. Jika hal ini terjadi dan hal ini berhasil, maka orang tua bisa memahami dan mengerti posisi kita. Fenomena sandwich generation adalah tantangan nyata yang dihadapi banyak keluarga di Indonesia dari perspektif hukum, fatwa, dan jurisprudensi. Menafkahi orang tua dan anak adalah kewajiban yang mulia.
namun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan. Solusi terbaik adalah mengelola keuangan dengan bijak, memperkuat solidaritas keluarga, dan memanfaatkan peluang yang ada. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus belajar, berbagi, dan berjuang bersama demi keluarga dan masa depan yang lebih baik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.